Guo Jing adalah tokoh utama dalam cerita The Legend of Condor Heroes, pendekar pemanah Raja Wali yang dikarang oleh Jin Yong. Nama Hokkien dari Guo Jing adalah Kue Cheng. Mungkin nama ini lebih dikenal di Indonesia. Pendekar Guo terkenal karena menjaga kota Xiangyang dari serangan Mongol. Dia dan ayah kandung dari Yang Guo adalah saudara angkat. Kota Xiangyang merupakan pusat perbatasan penting dalam daerah kekuasaan Mongol, sehingga sangat kritis dan perlu dijaga ketat. Guo Jing sejatinya dibesarkan di Mongol dan mempunyai hubungan baik dengan keluarga Khan, mulai dari Genghis Khan, Tolu, dan lain-lain. Tetapi dia tidak pernah melupakan jati diri sebagai bangsa Song. Saat bangsa Mongol menghancurkan negara Qin, berkeinginan untuk lanjut menyerang negara Song dan memberi perintah rahasia jika Guo Jing melawan akan dieksekusi. Guo Jing yang mengetahui ini kemudian melarikan diri dengan kuda merahnya. Guo Jing berperawakan mata besar, alis tebal, dada bidang, dan wajah sekilas seperti sosok kasar. Mempunyai sifat yang mementingkan negara di atas urusan pribadi, seorang patriotisme, setia, jujur, dan polos. Mempunyai pikiran yang lambat dalam belajar, dan kaku. Dia seperti seseorang yang susah atau agak kesulitan untuk mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Guo Jing sangat lambat dalam mempelajari ilmu silat. Biarpun dia memiliki keinginannya yang keras dan tekun dalam belajar. Kekurangan itu lumayan terbantu saat dia memiliki tenaga dalam yang tinggi. Dengan rajin berlatih, mempunyai tenaga dalam yang tinggi, dan orang-orang hebat yang mengajarinya. Akhirnya, dia berhasil menjadi seorang tokoh yang sangat hebat. Guo Jing pertama kali pergi ke daratan tengah pada umur 18 tahun. Saat itu, dia masih belum mengetahui perjanjian yang dilakukan Qiu Juji dan 7 orang aneh dari Jiangnan. Di situ, dia bertemu dengan seorang gelandangan yang kemudian menjadi teman pertama dia di daratan tengah. Nantinya, teman itu diketahui merupakan seorang wanita yang sedang menyamar dan kelak menjadi kekasihnya, yaitu Huang Rong. Guo Jing sebelumnya sempat ditunangkan dengan Hua Zheng, putri Genghis Khan, sehingga sempat membuat masalah menjadi rumit. Apalagi dia tidak pernah mengatakannya kepada Huang Rong perihal itu. Guru Guo Jing adalah 7 orang aneh dari Jiangnan, tapi sebenarnya yang melatih dia hanya 6 orang, karena satu telah meninggal dunia sebelum sempat melatihnya. Padahal orang itu dikatakan memiliki karakteristik yang cocok dan mirip dengan Guo Jing. Pikiran lambat, di mana ilmu silatnya pun kasar, tanpa banyak perubahan sehingga cocok dengan tipikal Guo Jing. Selain 6 orang itu, dia juga dilatih oleh Mayu dari Guanzhen, tetapi Mayu tidak pernah mengangkatnya menjadi murid, apalagi jadi anggota Guanzhen. Kemudian, dia dilatih oleh tetua partai pengemis Gong Qigong. Diajarkan 15 tapak penakluk naga. Saat itu, dia belum diangkat menjadi murid Hong Qigong, jadi cuma diajarkan 15 tapak. Dan Guo Jing akhirnya diajarkan 3 jurus untuk melengkapi 18 tapak saat melawan Ouyang Ke. Selain bertarung dan ilmu silat, Guo Jing juga ahli memanah dan berkuda. Salah satu hal menghebohkan yang dia lakukan adalah saat memanah 2 ekor elang dengan sekali tembakan. Saat itu, dia menggunakan panah dan busur milik JB yang lebih berat dari busur umumnya. Karena keahlian memanahnya itu juga, dia sering digambarkan menggunakan panah sebagai ciri khas dan ikonnya. Padahal sepanjang cerita dia sendiri jarang memanah. Pada akhir The Legend of Condor Heroes, Guo Jing menjadi orang terkuat ke-7 yang masih hidup di era itu. Suatu hasil yang menakjubkan untuk usia yang masih begitu muda. Guo Jing menikah dengan Huang Rong, putri Huang Yoshi atau si sesat timur, dan memiliki 3 anak, diantaranya adalah Guo Fu, Guo Xiang, dan Guo Polu. Guo Xiang yang nantinya adalah pendiri sekte Emei. Senjata yang digunakan Guo Jing adalah busur panah, pisau belati dari Qiu Juji, pisau emas dari Genghis Khan, ilmu silat Guo Jing yang belajar dari 7 orang aneh, tepatnya 6 orang karena 1 sudah meninggal di awal cerita. Melepas sendi mencabut tulang dari Suchong, ilmu tombak dari Guo Jia, ilmu tapak gunung selatan dari Nan Shiren, ilmu tapak pembuka gunung dari Quan Jinfa, ilmu tongkat menakluk iblis dari Kezen, ilmu cambuk naga emas dari Han Boju, ilmu golok pegunungan selatan, ilmu tombak huyan, ilmu pedang gadis Yue, ilmu kaki mirip bebek Mandarin dari Hong Boju. Dasar ilmu ringan tubuh diajarkan oleh Suchong. Dari Hong Qigong 18 tapak penakluk naga. Dari Mayu, tenaga dalam Guanzhen. Dari Zhou Butong 17 jurus tinju kosong.
ilmu membagi dua pikiran, dan ilmu kedua tangan saling bertempur. Berbagai teori dari kitab 9 Jin. Ia juga diajarkan dari orang Mongol, teknik memanah dan ilmu tombak dari JB. Dan dari kitab 9 Jin diantaranya adalah bab menarik otot mengerutkan tulang, teori ilmu menggerakkan sukma, cuma teori, tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Ilmu pedang tenaga kapas terbang, ilmu memulihkan luka dalam, berbagai teori dari kitab 9 Jin. Sementara dari Biksu Yideng atau Duan Xinxing Kaisar Selatan yang mendapatkan pencerahan lebih mengerti tentang isi 9 Jin. Saat Yideng sedang menyembuhkan Huang Rong dan menjelaskan intisari terpenting dari 9 Jin yang dalam bentuk bahasa Sanskerta diterjemahkan oleh Yideng. Yideng memberi pengarahan intisari ilmu 9 Jin selama 2 jam kepada Gojing, Huang Rong, dan 4 muridnya sesaat sebelum mereka berangkat bepergian. Sementara ia juga diajarkan jurus oleh Huang Yoshi sesat timur mertuanya itu, yaitu teknik jari peluru atau menjentikan jari. Saat di Legend of Condor Heroes masih cuma meniru, sementara di Return of Condor Heroes sudah diajarkan. Pengetahuan formasi dari Quan Zhen, diberi tips ringan tipu muslihat oleh Kyujuji, meminum darah ular khusus untuk meningkatkan tenaga dalam, dan anti racun. Keahlian lainnya adalah teknik perang dari kitab Wumu yang dibuat oleh Jenderal Liu Fei, mahir berkuda, anti racun, berenang, dan mengatur pernapasan di air oleh Huang Rong, menulis oleh Zhu Chong, bisa berbahasa Mongol, cara menjinakkan kuda dari Hon Boju.